Hati-hati. Banyak muslim tak sadar salah dalam gerakan sholat. Sholat, ibadah yang menjadi tiang agama, penghubung langsung antara manusia dan Tuhannya. Di dalamnya terkandung keindahan gerak, kelembutan doa, dan kedamaian hati. Namun, tahukah kamu bahwa banyak di antara kita yang setiap hari sholat, tapi tidak sadar bahwa ada gerakan yang dilakukan dengan keliru? Bukan karena sengaja, tetapi karena terbiasa. Terburu-buru rukuk tanpa menegakkan punggung, sujud tanpa menempelkan 7 anggota badan, atau berdiri tanpa tumakninah di antara 2 sujud. Dan lebih mengejutkan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ada orang yang sholat selama puluhan tahun, namun tidak satu pun sholatnya diterima, karena ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Bayangkan, kita berdiri di hadapan Allah, namun gerakan kita tidak diterima karena dilakukan dengan tergesa dan tanpa kesadaran. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Sahabatku, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sama-sama kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada sosok yang telah mengajarkan kita cara sholat yang benar dan penuh keindahan. Tulis di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena sesungguhnya, setiap sholawat yang terucap akan menjadi cahaya yang menerangi hati dan menghapus kelalaian dari diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah, sholat bukan sekadar rangkaian gerakan tubuh, ia adalah perjalanan jiwa dari dunia menuju hadirat ilahi. Namun betapa seringnya kita melakukannya dengan kebiasaan, bukan dengan kesadaran. Mari kita renungkan beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam sholat, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki, agar ibadah kita benar-benar sampai ke hadapan Allah dengan sempurna. Yang pertama, terburu-buru dalam rukuk dan sujud. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa orang yang tidak menegakkan punggungnya dengan tenang antara rukuk dan sujud, maka sholatnya belum sempurna. Dalam tumakninah ada kekhusyukan yang sesungguhnya. Di sanalah hati berhenti dari kesibukan dunia dan benar-benar bersujud dalam ketenangan kepada Sang Pencipta. Yang kedua, tidak menempelkan 7 anggota sujud. Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung kaki, semuanya harus menyentuh tanah. Setiap anggota ini bersaksi kelak di hari kiamat bahwa ia pernah bersujud kepada Allah. Bayangkan jika salah satunya terangkat karena tergesa atau malas, maka saksi itu hilang dari catatan amal kita. Yang ketiga, melihat kesana kemari saat sholat, padahal Rasulullah bersabda, jika seseorang sedang sholat lalu pandangannya menoleh ke arah lain, maka sesungguhnya setan sedang mencuri kekhusyukannya. Subhanallah, betapa halusnya gangguan itu, kadang hanya dalam sekejap, tapi cukup untuk mengosongkan makna sujud kita. Dan yang keempat, tidak berdiri tegak di antara 2 sujud. Sebagian dari kita hanya sekadar menyentuh tanah, lalu segera bangkit. Padahal di antara 2 sujud itulah doa paling indah dibacakan. Rabbikfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wafu'anni. Di sanalah kita sebenarnya sedang memohon semua kebutuhan hidup kita kepada Allah. Ampunan, rahmat, rezeki, petunjuk, kesehatan, dan kemuliaan. Namun sayang, seringkali kita lewatkan dengan tergesa-gesa. Sahabatku, setiap gerakan sholat memiliki makna spiritual yang dalam. Rukuk mengajarkan kerendahan hati, sujud menumbuhkan kepasrahan, dan tumakninah menumbuhkan kesadaran bahwa kita sedang berbicara dengan Sang Maha Agung. Jangan sampai sholat kita hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Karena sesungguhnya, Allah tidak melihat berapa lama kita sholat, tetapi seberapa dalam hati kita hadir dalam setiap gerakannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berpikir, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tegas mengajarkan tata cara sholat dengan begitu rinci? Bahkan sampai pada posisi jari, arah pandangan, dan cara berdiri pun beliau ajarkan dengan sempurna. Bukan tanpa alasan, karena dalam setiap gerakan sholat tersimpan rahasia besar antara hamba dan Rabb-Nya. Kesempurnaan gerakan bukan sekadar soal fisik, tetapi cerminan kesungguhan hati yang tunduk dan patuh kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat."
Ini bukan hanya perintah, tapi sebuah undangan untuk menapaki jejak beliau. Menyembah dengan cinta, bersujud dengan penuh adab, dan berdiri di hadapan Allah dengan seluruh kesadaran jiwa. Ketika gerakan sholat dilakukan dengan benar, ia menjadi bahasa tubuh seorang hamba yang berbicara kepada Tuhannya. Rukuk yang sempurna menggambarkan kehinaan diri di hadapan yang maha tinggi. Sujud yang khusyuk menunjukkan kerendahan hati yang tulus tanpa kepura-puraan. Dan tumakninah, diamnya tubuh di antara dua gerakan, itulah saat hati benar-benar menyatu dengan makna ibadah. Sebaliknya, bila gerakan dilakukan asal-asalan, maka makna itu terputus, bagaikan surat yang dikirim tanpa isi, atau permohonan yang disampaikan tanpa rasa hormat. Apakah pantas kita berdiri di hadapan raja segala raja dengan sikap tergesa, lalai, atau acuh? Sahabatku, sholat bukan hanya kewajiban, ia adalah pertemuan paling agung antara makhluk dan penciptanya. Dan kesempurnaan gerak dalam sholat adalah tanda bahwa hati benar-benar hadir dalam ibadah itu. Karena itu, para ulama berkata, barang siapa memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki seluruh urusannya. Betapa indah janji itu, bahwa ketika kita meluruskan rukuk dan sujud kita, sesungguhnya kita juga sedang meluruskan hidup kita. Jadi, bukan hanya gerakan tubuh yang Allah nilai, tetapi keikhlasan dan adab yang mengiringinya. Kesempurnaan gerakan adalah wujud cinta, dan cinta yang sejati kepada Allah tidak pernah dilakukan dengan setengah hati. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang sempurna, dan tidak ada ibadah yang langsung menjadi sempurna tanpa pembiasaan. Namun, Allah Maha Lembut kepada hamba-hambanya yang mau berbenah. Bagi siapapun yang ingin memperbaiki sholatnya, langkah pertama bukanlah menghafal gerakan, tetapi menghadirkan kesadaran bahwa sholat adalah pertemuan dengan Sang Pencipta. Mulailah dari niat yang benar. Setiap kali berdiri di atas sajadah, ucapkan dalam hati, aku akan menghadap Allah dengan sebaik-baik ibadahku hari ini. Ketika niat sudah tertata, seluruh tubuh akan mengikuti arah hati. Kemudian, perhatikan ketenangan dalam setiap gerakan. Jangan terburu-buru rukuk sebelum bacaan Al-Fatihah selesai dengan hati yang paham maknanya. Jangan sujud sebelum punggung benar-benar tegak dalam itidal. Berikan ruang hening di antara tiap gerakan, karena di sanalah tumakninah, kedamaian dalam sholat akan tumbuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seseorang yang sholat dengan tergesa dan bersabda bahwa orang itu belum sholat karena tidak ada tumakninah di dalamnya. Bayangkan betapa pentingnya ketenangan dalam setiap gerak hingga Rasul menegurnya dengan begitu tegas. Langkah berikutnya adalah melatih adab dan ketundukan hati. Ketika berdiri tegak, rasakan seolah-olah engkau sedang berdiri di hadapan Allah. Saat rukuk, hadirkan rasa hormat yang dalam, seolah engkau sedang menundukkan seluruh kesombongan yang pernah mengotori hati. Dan ketika sujud, rasakan kerendahan diri yang paling dalam, karena di titik itu, engkau paling dekat dengan Allah. Terakhir, biasakan mempelajari sunnah-sunnah kecil dalam sholat, seperti cara meletakkan tangan, arah pandangan, hingga posisi kaki saat sujud. Mungkin tampak sepele, tapi justru di sanalah keindahan ibadah itu terletak. Setiap detail adalah bentuk cinta dan penghormatan kepada Rasulullah, karena beliau telah mewariskan cara terbaik untuk menghadap Allah. Sahabatku, perbaikan dalam sholat bukanlah perlombaan, tapi perjalanan menuju cinta Allah yang sejati. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, selama hatimu terus berusaha, maka Allah akan membimbing langkahmu. Sholat yang benar bukan hanya membuat tubuh tunduk, tetapi juga menundukkan ego, menenangkan pikiran, dan melembutkan hati. Dan di sanalah letak keindahan sejati dari ibadah ini, ketika setiap gerakan menjadi ungkapan cinta, dan setiap sujud menjadi jalan menuju ketenangan abadi. Sahabatku yang dirahmati Allah, sholat adalah hadiah terindah yang Allah turunkan langsung kepada Rasulullah di malam Isra Miraj. Bukan di bumi, tetapi di langit tertinggi. Betapa istimewanya ibadah ini hingga Allah memanggil kekasihnya ke langit untuk menerimanya. Maka, bagaimana mungkin kita meremehkannya? Bagaimana mungkin kita sholat dengan tergesa, tanpa hati, tanpa rasa? Setiap kali engkau berdiri di atas sajadah, bayangkan bahwa itu bisa jadi sholat terakhirmu di dunia. Engkau tidak tahu apakah masih diberi kesempatan untuk rukuk dan sujud lagi esok hari. Ketika kesadaran itu hadir, setiap gerakan akan terasa lebih bermakna, setiap bacaan akan terasa lebih hidup. Jangan takut jika sholatmu belum sempurna. Allah tidak menuntut kesempurnaan seketika.
tapi Dia mencintai setiap langkah kecil menuju perbaikan. Bahkan ketika engkau merasa gagal untuk khusyuk, itu pun adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Karena hanya hati yang sadar akan Tuhannya yang bisa merindukan kekhusyukan. Sahabatku, mulai hari ini, mari kita perbaiki sholat kita sedikit demi sedikit. Luruskan niat, tenangkan hati, dan hadirkan rasa cinta kepada Allah di setiap gerakan. Jadikan sholat bukan sekadar rutinitas, tetapi pertemuan yang dirindukan, tempat mengadu, tempat pulang ketika dunia terasa bising dan hati terasa lelah. Dan ketahuilah, setiap kali engkau berdiri dengan khusyuk, setiap kali air matamu jatuh di atas sajadah, malaikat sedang mencatatnya, dan Allah sedang menatapmu dengan kasih sayang yang tak terhingga. Maka, jangan biarkan sholatmu menjadi sekadar kewajiban, tapi jadikan ia jalan menuju ketenangan, jalan menuju cinta Allah yang abadi. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga sholat dengan hati, yang tunduk dengan sepenuh cinta, dan yang selalu merasakan kehadirannya di setiap sujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.